Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru, yaitu episode 181. Setelah mendapatkan Grimoire keduanya, Yuno memancarkan cahaya yang menjulang ke atas langit. Sementara Zenon terlihat bingung Yuno bisa memiliki dua Grimoire. Lalu tiba-tiba serangan dengan cepat mengenai Zenon dan muncul sebuah bintang di hadapannya. Zenon langsung mengingat bahwa di kerajaan Spade, keluarga kerajaannya yaitu keluarga Green Beriol memiliki sihir unik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ayahnya, Lois Green Beriol, memiliki sihir matahari. Sementara ibunya, Sil Green Beriol, memiliki sihir bulan. Dan orang yang mewarisi darah mereka yaitu Yuno Green Beriol yang memiliki sihir bintang. Dan Zenon menyadari bahwa orang yang dihadapannya adalah Yuno Green Beriol. Saat itu Silp tersipu malu dan senang karena akhirnya dia bertemu Yuno yang sebenarnya. Yuno mengatakan bahwa mereka tidak akan mengalahkan Zenon hanya dengan sihir bintang. Yuno meminta Silp untuk meningkatkan kekuatannya dengan masuk ke dalam tubuhnya. Dan Yuno langsung menggunakan Spirit Dive-nya. Dia pun berhasil menyelamatkan Finral dan Langris. Yuno berterima kasih kepada mereka berdua karena berkat mereka Yuno bisa tepat waktu. Dia pun menyuruh mereka berdua untuk menyerahkan sisanya. Lalu meminta mereka mencari penyihir pemulihan untuk memulihkan diri mereka sendiri. Finral sangat terkejut dengan dua buah Grimoire yang Yuno miliki. Sementara Langris bertanya siapa Yuno sebenarnya. Yuno hanya menoleh sambil tersenyum, lalu berkata, "Wakil Kapten Golden Dawn." Setelah itu Zenon menyerang Yuno, tapi Yuno menggunakan sihir bintangnya untuk membentuk penghalang. Setelah itu Zenon mengurung Yuno dalam ruang kubus kecil di dalam ruang absolut miliknya, dan menurutnya tidak ada cara bagi Yuno untuk kabur. Tapi dengan sihir bintangnya, dia menggunakan mantra Conjunction, lalu berteleportasi ke posisi salah satu bintangnya yang ada di hadapan Zenon. Lalu dia melepaskan tembakan dengan mantra Kuartil Hasta yang mengenai bahu Zenon hingga berlubang. Setelah itu Yuno menegaskan bahwa pilihan yang dia ambil itu benar, dan dia akan membuktikannya. Sementara Zenon mulai meregenerasi bahunya, dan dia pun menegaskan bahwa dia ingin menghancurkan Yuno. Kemudian Zenon menyerang Yuno dengan sihir tulangnya yang seakan-akan menyerang ke segala arah. Tapi Yuno dengan sihir bintangnya bisa menghindari semua serangan itu. Lalu mereka pun beradu pedang. Yuno mengatakan bahwa dia orang yang benar, dan dialah yang akan menang. Setelah itu Yuno menggunakan mantra Kuartil Flagellum berupa cambuk, dan berhasil membelah tubuh Zenon. Tapi Zenon langsung meregenerasi, lalu mengeluarkan pedang dari sihir tulang dan ruangnya yang bernama pedang sihir Dance Slave. Zenon langsung menebaskan pedangnya berkali-kali ke arah Yuno. Tebasan itu bisa membelah ruang, sehingga Yuno tidak bisa menahannya. Bahkan bintangnya pun mulai hancur, dan Yuno tidak bisa memperbaikinya. Kemudian terjadi kilas balik singkat Zenon, sesaat setelah dia menyatakan ingin menjadi wadah iblis kepada kakaknya. Kakaknya mengatakan bahwa yang lemah itu mudah mati, mustahil melindungi mereka semua. Jadi dia merasa harus menghancurkan orang-orang lemah itu sekaligus. Lalu terlahir kembali tapi dengan raga yang tidak akan mati. Saat itu kita melihat tubuh fisik kakaknya dengan jelas, hanya saja wajahnya tidak diperlihatkan. Dante dan Vanica pun ada di belakangnya. Kakaknya berkata, "Kita sudah memperoleh kekuatan iblis. Dengan sihir kita berempat, Zogratis bersaudara, kita bisa membentuk kembali umat manusia. Kita ciptakan kerajaan Spade yang mengenal kedamaian sejati dengan penduduk yang bahagia, yang tidak lagi takut akan kematian. Semuanya demi kebaikan kerajaan Spade." Kilas balik pun berakhir. Yuno dengan sihir bintangnya berhasil mendekati Zenon. Lalu dia menggunakan Spirit of Boreas untuk menyerang Zenon. Tapi menurut Zenon, kali ini semuanya sudah berakhir bagi Yuno, karena Zenon sudah menghancurkan semua bintang milik Yuno, sehingga Yuno tidak bisa berteleportasi atau bertahan lagi. Yuno pun tidak memiliki cara untuk menghancurkan jantung iblis. Setelah itu Yuno mengeluarkan Spirit of Japhir-nya, tapi pedangnya kini terlihat berbeda. Kemudian kita mendapatkan penjelasan tentang Saint Stage, di mana Saint Stage adalah sebuah kondisi ketika tingkat resonansi antara roh sihir dan pengguna mendekati 100%. Dan karena Yuno terus bertarung hingga ujung kematian, dia sudah berhasil mencapai kondisi ini, yaitu kekuatan untuk menghancurkan iblis. Setelah itu Yuno mulai mengayunkan pedangnya ke arah Zenon, tapi muncul tulang Zenon di belakang Yuno dan langsung menusuk tubuhnya hingga dia tidak bisa bergerak. Menurut Zenon, di hadapan kekuatan yang luar biasa, semuanya menjadi tidak berarti. Lalu Zenon bersiap menebas Yuno sambil berkata, "Akulah yang menang." Tapi saat Zenon menebasnya, Yuno tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Zenon. Ternyata Yuno masih bisa menggunakan teleportasi bintangnya karena bintang baru sudah terlahir, dan itu adalah sifat dari bintang itu sendiri. Yuno pun langsung menebas Zenon sambil berkata, "Kamilah yang menang."
Jantung iblis Zenon pun akhirnya tertebas oleh Sand Spirit of Zephyr. Sebelum mati, Zenon berpikir bahwa sejak pertama kali bertemu Yuno, dia merasa ada sesuatu pada diri Yuno yang mengingatkan Zenon pada dirinya sendiri. Zenon bertanya-tanya apa bedanya dia dan Yuno. Kemudian Yuno menjawab, "Tidak tahu, tapi aku masih ada dalam sumpah yang aku buat dengannya." Seketika Zenon langsung mengingat Allen, rivalnya yang dia bunuh. Setelah itu Zenon pun dikalahkan dan menghilang. Semua bangunan mulai runtuh, dan Nahato memberitahu semuanya bahwa Yuno berhasil mengalahkan Zenon. Dengan begitu semua anggota Dark Ride berhasil dikalahkan. Tapi anehnya saat itu ritual pohon klipot tidak berhenti. Para iblis tingkat rendah dan menengah pun terus berdatangan. Sementara itu di kerajaan Clover, Julius merasakan perasaan aneh. Dia merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah itu kita melihat Dorothy yang sudah kelelahan menghadapi musuhnya. Dia merasa pertarungannya sudah tidak menyenangkan lagi. Dia dituntun oleh Nahato ke sana untuk melawan Morris yang ternyata menurutnya sangat kuat. Karena saat itu Morris bergabung dengan iblis. Dengan sihirnya yang digabungkan dengan kekuatan iblis, dia bisa mengubah konsep sekalipun. Dan Morris akan bersenang-senang hingga gerbang selanjutnya terbuka. Di sana pun ada Lotus, yaitu rekan Morris di kerajaan Diamond. Dia mengkhianati Morris dan berbalik melawannya. Tapi Lotus pun tidak berdaya melawan Morris. Morris menyatakan akan memaafkannya jika Lotus menarik pengkhianatannya. Tapi Lotus yang saat itu sudah kehilangan lengan kanannya mengatakan bahwa dia tidak bisa. Karena dunia yang Morris akan ciptakan sepertinya bukan dunia di mana keluarganya bisa hidup bahagia dengan penuh tawa. Morris mengatakan bahwa dia sudah tidak membutuhkan sesuatu seperti perasaan demi keluarga, karena dia sendiri adalah penyampai pesan untuk iblis terkuat Lucifero. Ternyata di sini Morris menjadi wadah Lucifero setelah kematian Dante. Saat itu di dahi Morris ada sebuah mulut, dan melalui mulut itu Lucifero bisa berkomunikasi. Lucifero berkata, "Tidak seperti Dante, kau tahu persis apa yang kau bicarakan." Megicula sepertinya merasa tidak ada yang tahu dengan cara manifestasi yang dia lakukan. Tapi mau bagaimanapun, itu uji coba yang bagus. Gerbang kedua akan segera terbuka. Setelah itu aku akan bermanifestasi. Ternyata saat itu Morris membuat ulang pohon klipot dengan sihirnya, sehingga dia tidak membutuhkan Dark Ride lagi. Yang dia butuhkan hanya sihir dan energi kehidupan dari Yami dan William, sehingga gerbang menuju dunia bawah pun akan terbuka. Setelah itu Morris menciptakan monster dari iblis-iblis yang dia gabungkan atau rekonstruksi. Dia berkata, "Mari kita saksikan kebangkitan Raja Iblis bersama-sama. Itu pun jika kalian bisa bertahan cukup lama untuk melihatnya." Lotus sangat membenci hal seperti itu. Biasanya dia akan kabur, tapi dia merasa tidak boleh kabur, dan dia pun tidak boleh mati, karena dia akan kembali dengan selamat untuk pulang kepada keluarganya. Kemudian Morris menyerang Lotus menggunakan monster iblisnya, tapi tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh dan boom! Raging Bull menembus tembok dan masuk ke ruangan ritual Morris. Para anggota Black Bull berteriak, "Kami datang untuk menyelamatkanmu, Kapten Yami!" Raging Bull pun langsung menghajar monster iblis Morris, dan seperti biasa, mereka sangat berisik mengomentari hal yang tidak penting. Lotus bahkan heran karena ada sekelompok orang gila yang muncul menyelamatkannya. Sementara Dorothy sangat senang karena Black Bull datang tepat waktu. Sedangkan Morris saat itu mendapatkan informasi dari Lucifero bahwa ada dua penyihir tingkat arkane di antara Black Bull, dan Morris tidak sabar untuk membedahnya. Vanessa saat itu bertanya siapa Morris sebenarnya. Lalu Morris menyerang Raging Bull, dan bagian yang disentuh oleh Morris otomatis terrekonstruksi. Bahkan kekuatan rogue dari Vanessa pun tidak mempan, karena menurut Morris sihirnya mampu mengubah konsep sekalipun. Tapi saat itu Gray menggunakan sihirnya yang ternyata setelah diteliti oleh Owen di kerajaan Clover merupakan sihir transmutasi, dan Gray berhasil mengubah tangan-tangan jari Morris menjadi bunga. Morris pun terkesan, tapi setelah itu dia menyerang dengan banyak tangan sekaligus. Kemudian Gouge menggunakan sihirnya untuk menduplikat Gray, dan Gray langsung mengubah semua tangan Morris itu menjadi bunga. Setelah itu Morris menggunakan sihir gravitasi Lucifero, yaitu Presence of the Demon King. Raging Bull pun mulai terjatuh, tapi Henry bertekad akan melindungi semuanya. Lalu muncul Gordon di belakang Henry. Ternyata selama 6 bulan masa time skip, Gordon sudah melakukan penelitian dan latihan untuk mengubah sihir racunnya menjadi obat. Dan dengan sihirnya itu, sekarang Gordon bisa mengubah kutukan menjadi kekuatan. Dia mengubah kutukan Henry yang bisa menyerap kekuatan sihir menjadi keuntungannya, di mana kini Henry bisa memilih sumber mana yang ingin dia ambil kekuatan sihirnya. Menariknya, rambut Henry menjadi pendek saat mantra kombinasi mereka berdua sedang aktif. Henry pun tanpa basa-basi langsung menyerap kekuatan sihir Morris. Morris pun kebingungan. Setelah itu semua anggota Black Bull termasuk Asta, Magna, Noel, Finral, dan Luck menuju Morris, lalu melepaskan serangan mereka masing-masing kepada Morris. Asta berkata, "Entah itu kau pengguna iblis terakhir atau Morris sang ilmuwan dari kerajaan Diamond, kami tidak peduli siapa dan apa kau ini. Hanya ada satu hal yang ingin kami katakan kepadamu. Kembalikan kapten kami." Dan itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 181. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik.